Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa huwa al-kitabu alladzi la rayba fihi wa la shakka fihi hudan lil muttaqin alladzina fi sudurihim nurun ala nur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu yang makan Allah, sahabat-sahabat jamaah Masjid An-Ni'mah, semoga diberikan nikmat zahir dan batin. Dalam surat Luqman dikatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dialah yang melimpahkan kepada kamu nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir, badan sehat, tapi kalau pikiran gak sehat, nyaman gak hidup? Kantong sehat tapi pikiran galau, gimana? Sama juga. Maka nikmat itu jangan hanya diminta nikmat fulus, minta juga nikmat ruhani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu banyak habis, sedikit pasti cukup. Tinggal kalau banyak bersyukur, kalau sedikit ya bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuka kolbu pikiran kita, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Juga kita kirimkan untuk pengarang kitab ini, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan. Qala Ibn Athaillah, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah engkau ragu, janganlah engkau menjadi ragu jika apa yang dia janjikan belum diberikan. Saya sering menyampaikan bahwa Nabi bersabda, kullu da'watin mustajabah, semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak, apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah, minta sekarang jadi sekarang juga. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun bahasa Arabnya dapat diartikan tuan, pemilik. Kita justru dimilikinya, bukan kita yang memiliki Allah. Jangan kebalik-balik. Jangan pernah ngomong, aku udah minta gak dikasih. Memang kamu siapa? Ya, saya udah bertahun-tahun minta gak dikasih-kasih. Lalu ya iya, terus kamu siapa? Bisa maksa-maksa Allah. Emang Allah bapaknya? Emang Allah anaknya? Emang Allah anak buahnya? Kan bukan. Kita gak berbuat apa-apa untuk Allah, terus minta-minta sesuatu. Malu. Pilih. Tidak minta dikasih, minta dikasih tapi waktunya suka-suka dia. Pilih mana Pak? Enggak minta. Apa yang harus dilakukan? Tunaikan tuntutannya. Apa yang dituntut dari kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai kamu benar-benar yakin. Ya, ada tuh di belakang kan. Kalau terjemahan biasanya yakin diartikan al-maut. Kalau saya enggak, ya, maut udah pasti.
Kalau al-maut, kenapa nggak ditulis saja di situ wa'bud rabbaka hattal maut? Maka terjemahan kita lain. Al-yakin, yakin. Yakin itu al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud dapat diartikan wa'rif, kenalilah Allah sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya, kita sudah tahu, ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ di atas hakul yakin itu namanya yakin. Nggak ada lagi tambah-tambahan ilmu yakin, ainul, nggak ada tambahan itu lagi. Hakul, di atas itu semua, itu namanya al-yakin, alif lam, keyakinan yang sempurna. Al-yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan, kamu percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Bisa nggak? Jadi kalau versi saya, Pak, kan yakin biasanya kita artinya 3 ya. Ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu itu teori, karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya. Kalau ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya, tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al yakin, rasa tidak rasa, kita yakin tanpa syarat. Bisa nggak? Kayaknya susah ya. Kalau nggak rezekinya lancar, nggak baca waqiah ya. Jadi kalau seandainya rezeki nggak nambah karena duha, nggak mau duha lagi. Bener? Kayaknya begitu sih ya. Kenapa semuanya harus bersyarat sama Allah? Allah memberi kita tanpa syarat. Saya mau tanya, kita nyembah Allah untuk untuk kita? Di surat Luqman, bersyukur kepada Allah itu bukan untuk Allah. Linafsi, siapa yang bersyukur kepada Allah kembali ke dirinya sendiri. Jadi Allah nggak butuh kok syukur kita. Jangan GR amat. Ya. La yushakkikannaka fil wa'di 'adabu wuqu'il mau'ud. Janganlah engkau menjadi syak mengenai suatu janji bahwa doa pasti dijawab. Tapi waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Wa in ta'ayyana zamanuh, meskipun zamannya sudah jelas. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Supaya syak kamu itu tidak memadamkan cahaya mata hatimu. Wa ikhmadan li nuri sariratik. Dan dapat memadamkan cahaya dalam sirmu. Jadi ada basirah, ada sarirah. Apa bedanya nih? Ya. Ada basirah, ada sarirah. Basirah itu mata batin. Dengan itulah kolbu melihat. Sarirah itu matanya ruh. Dengan itulah ruh bermakrifat. Dua ya, beda ya. Kalau kolbu itu dibuka lagi, ada lagi yang terdalam, namanya sir, sarirah. Sarirah itu matanya ruh. Ruh kita memandang dengan itu. Maka kalau disebut ikhmadan linuri sariratik, kamu jika ragu kepada Allah, maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'rifat. Ma'rifat artinya ilmu. Ya. Kita semua sudah tahu Allah tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi giliran diuji sebentar saja, kita doa belum dikasih, mulai ragu. Benar nggak? Padahal doanya nggak sungguh-sungguh juga. Bapak doa tapi pikirannya kemana-mana. Ya, itu nggak sungguh-sungguh namanya. Doa yang sungguh-sungguh itu seperti kita datang kepada seseorang, meminta pertolongan kepadanya, kita jaga adab di depan dia. Berani nggak kita datang ke seseorang, orang bos, kita minta kepada dia sesuatu pakai proposal.
Tuan, Bapak, mohon bantu acara kami, masjid kami, atau usaha kami. Tiba-tiba handphone bunyi, berani angkat nggak? Kalaupun diangkat dimatiin, benar nggak? Kalau lagi zikrullah, pikirannya macam-macam, keluyuran, ditarik lagi nggak? Dibiarin aja ya. Nah, itu bedanya kita. Maka wajar, sebenarnya mohon maaf ya, zikir-zikir kita itu nggak ada yang diangkat sebenarnya. Nggak ada Pak. Nggak ada yang khusyuk soalnya. Sholat Bapak tadi itu nggak ada yang diangkat. Tapi karena ada sholawat di situ, Allah angkat. Ya. Karena nggak ada yang khusyuk. Orang dari takbir sampai assalamualaikum udah kemana-mana mikirnya. Yakin gak tuh diangkat tuh? Tapi Allah akan pemaaf. Innallaha afuwun ghafur. Allah itu maha pemaaf. Masalahnya mahar maaf itu ada. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Dari kesimpulan sebelum masuk, jadi ciri-ciri orang yang basirahnya hidup, dia tidak syak meskipun doanya belum dijawab. Dia tidak syak kalau dia sakit berobat belum kunjung sembuh. Inilah rahasia Nabi Ayub. Nabi Ayub ditegur sama istrinya. Mas Ayub, kira-kira begitu ya. Kamu kan Nabi Allah, kekasih Allah. Orang-orang kalau ada apa-apa minta doa sama kamu. Masa kamu masalah kutilan kulit begitu aja gak berdoa kepada Allah? Kata istrinya. Nabi Ayub bisa sabar dengan semua kata-kata orang di luar. Tapi beliau langsung tersinggung. Bukan tersinggung terhadap dirinya, tapi tersinggung istrinya kenapa tidak bisa sabar. Ya. Kok istrinya mulai meragukan? Kamu kan Nabi, masa Nabi? Nah, gitu. Masa Nabi? Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, pergilah kamu. Jika kamu tidak tahan bersamamu, pergilah. Tapi jika kita ketemu lagi nanti aku akan pukul kamu. Tapi itu istri paling baik. Wajar ya. Di zaman dulu nggak boleh istri ngeluh. Ngeluh dikit boleh cerai. Betapa pemaafnya Allah sekarang di masa syariat Nabi Muhammad. Istri ngomel-ngomelin kita gitu, maafin aja kan. Mohon maaf Bu ya. Di zaman Nabi Ibrahim punya mantu. Sesekali dia kunjungi anaknya lagi keluar rumah. Kata Nabi Ibrahim, ternyata mantunya lupa ini mertua dia karena jarang datang. Karena nikahnya waktu itu tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hadir saat Nabi Ismail nikah. Dites sedikit doang. Gimana Neng nikah sama Mail? Kira-kira begitu Pak kalau bahasa sininya ya. Apa jawaban? Payah. Bang Mail payah. Makan susah. Minta beli ini beli itu nggak dikasih. Oke, oh gitu. Cuma pertanyaan begitu, jawabannya 3 jam. Apa kata Nabi Ibrahim? Nanti sampaikan ke suamimu. Aku ini orang penting baginya. Kalau suamimu pulang, sampaikan ganti pasak pintu ya. Pergi Nabi Ibrahim. Gak lama pulang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tahu ayahnya baru datang karena penciumannya tajam. Itu bukan penciuman hidung, Pak. Penciuman batin. Nabi Ismail langsung nanya, tadi ada orang datang ya? Langsung nanya. Iya Mas, iya Bang. Lupa dia. Terus apa pesannya? Ya langsung nanya. Jadi Nabi Ismail tuh punya firasat nih. Apa pesannya? Karena dilihat gak masuk, cuma di luar aja. Berarti ada sesuatu nih, kalau babe gue gak masuk ke rumah bahaya nih. Kira-kira begitu. Kata orang tadi, orang aki-aki tua tadi, udah jelek, rewel lagi gitu. Punya pesan lagi, pesannya apa? Ganti pasak pintumu. Oh gitu. Ya sudah, besok aku antar engkau pulang. Maksudnya apa Bang?
kamu pasti membeberkan aibku, kelemahan suamimu. Tuh, hati-hati tuh ngomong di status, terus Facebook tentang perihal-perihal kelemahan rumah tangga. Memang gak ada lagi tempat cerita. Sampai harus berbicara, harus nyatet status. Ya. Coba hidup di zaman Nabi Ismail, di syariat Nabi Ibrahim, boleh dicerahin. Ya, malah disuruh. Tuh kalau dihitung sekarang banyak gak perempuan yang pantas dicerahin? Ya, tunggu dulu bang. Cowok-cowok juga pantas digugat cerai. Bapak Ibu yang bukan Allah, syariat zaman dulu itu betul-betul ketat. Di zaman nabi-nabi terdahulu tidak boleh ngambil harta rampasan perang. Nggak boleh. Di zaman nabi boleh. Di zaman nabi terdahulu zakat itu wajib 10%. Di zaman Nabi Muhammad ada pilihan-pilihannya 2,5%, 5%. Ya, ada. Makanya sampai sekarang agama tersebut yang masih ngikut katanya agama nabi-nabi terdahulu masih 1/10. Lah gede banget tuh Pak 1/10 itu. Makanya di negara-negara Eropa yang maju, gereja-gereja sepi. Karena pajaknya sudah mahal, asuransinya mahal, ditambah kalau masuk gereja 10. Gereja sono Pak ya, kalau di sini saya nggak tahu. Kalau di kita ada juga LDIU lebih parah lagi. Bisa di atas 10 dia. Ya. Jadi kita hidup di Indonesia BPJS cuma 100.000, 150.000, benar ya? Udah ngomel tiap hari ya. Coba Bapak kalau dipakai Eropa, pajak 40%. Berani nggak hidup di Eropa begitu? Makanya wajar sekolah di sana gratis. Tol nggak bayar, tapi parkir bayar Pak. Parkir sono langganan. Jadi kita ini karena nggak pernah keluar, selalu ngomong, wah negara ini negara zolim. Kita nggak mau perbandingan. Kalau nggak suka kritik aja, nggak usah bilang-bilang zolim. Emang situ ngerti luar negeri, ya. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, kita mending uskut, kul khairan atau usmut, liasmut, atau diam. Itu lebih baik. Ya. Apalagi kan anak muda Pak sekarang belum kemana-mana. Aduh, saya gergetan dengerin orang-orang begitu. Ya. Kita nggak seneng aja, tapi jangan berlebihan gitu. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha qalla 'amaluk. Kamu jangan kegeeran, kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan suatu bab ma'rifatullah, tapi amalmu masih sedikit, jangan GR, biasa aja gitu. Fala tubali ma'aha in qalla 'amalu. Jangan ngerasa sesuatu, biasa aja. Ya. Fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik. Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah gak sesekali lagi gak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar? Sesekali, pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk, diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang bukan nyembah dia. Bisa bedai? Ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang gak tenang, itu urusan lain. Mau khusyuk gak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah gak suruh. Allah mengatakan coba wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal khusyuk, gak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat.
Nggak ada lagi istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang ada hanya al yakin, keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin mesti dites. Kita tes dulu baru kita percaya itu hakul yakin. Kalau al yakin itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi dia percaya kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kalau Allah membukakan rasa, zikir terasa ringan. Biasanya gak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya gak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang gak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam kalbu. Nah, jangan GR, jangan rasa sok suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan dengan itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore, kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu nggak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran, Pak. Hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas. Wih, tebel juga ya. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih? Saya hitung-hitung. Habis itu 3 bulan gak nambah 2 juz. 1 halamannya susah. Tobat lagi, astagfirullah. Kayaknya ada gak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi, baru bisa jalan lagi tuh. Hafalnya cepat lagi. Itu awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan, padahal ini teks suci. Belum tentu cara menghafalnya, caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan, gak usahlah buat hafalan sebulan, 40 hari. Lebay. Ikutinlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ngafalin dikit-dikit. Khamsan. 5 baris. Mau Bapak Ibu? Ya, 5 baris. Ustadz buru-buru 5 baris. 1 baris lumayan. Ada tips yang masih kerja. Jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat An-Naba, tapi diulang-ulang. 1 surat aja. Jadi flash disknya isinya 1 surat aja. Jangan tamak mau banyak-banyak ayatnya. Kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh loh Pak, kita nyetel Quran terus kita ngobrol. Mending nyetel nasyid, nyetel sholawat. Jadi kalau nyetel Quran, kita diem. Itu adabnya ya. Jangan sok soleh. Biar kelihatan soleh teman-teman. Setel MP3, tartil. Tapi ngobrol ya salah. Itu nggak adab. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf, di masjid ini gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kenceng-kenceng, saya termasuk nggak sepakat, walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat, tarhim. Kalau tarhim orang nggak dengar nggak dosa Pak. Tarhim kan cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik gitu ya. Gitu ya. Assalatu wassalamu alaik ya. Begitulah saya suaranya udah sumbang Pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir Pak, bukan dari Makassar tuh bukan. Mungkin Bapak punya kenangan waktu ke timur, ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama. Ya semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit.
Ya, saya pernah ke Buton, tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid, ya. Ada di situ Dr. Falah. Ya, beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main. Karena itu solawat, satu solawat ada 10 rahmat. Oh, Nabi tidak pernah lakukan. Nabi nggak lakukan. Tapi Nabi nyuruh salawat nggak? Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibnu Arabi yang satu lagi ya. Ini Ibnul Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan. Ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasannya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa makrifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm. Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on. Ya. Harus move on, harus maju terus.
Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Duh, saya ini kotor, Ustaz, nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah nggak bangunin, bisa tahajud nggak? Bisa tahajud nggak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini nggak pernah diungkap Pak sebelumnya, jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqat. Orang nikmat japos, tiap berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya mohon maaf weekday begini ya. Hari Senin lagi ya. Tapi alhamdulillah. Itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz. Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah? Sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah. Sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud. Aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar. Di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup datang sekarang. Jangan care dulu, katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton. Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Waliullah di zamannya. Kutub bahkan Al-Ghaus. Ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat, walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya, bisa mengajarkannya, ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin dia orang, ini di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya. Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjem mobil Bapak, saya pinjam nih mobil Bapak hari ini, pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayarannya Mas? Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu,
sholat duha yang khusyuk itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Seperti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu. Belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Moga-moga sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Saya tanya lagi, masih berani minta pahala? Gimana? Paham nggak saya ngomong apa dari tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta hadiah lagi? Gitu, hadiah pahala. Saya rasa nggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, cukup meminta pahalanya. Maka benarlah imam-imam kita yang mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya lillahi astaghfirullahaladzim. Sebelum sholat membaca astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, bla 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 bla, belakangnya lillahi ta'ala. Itu wajar supaya nggak minta macem-macem ya. Kalau masih minta macam-macam, berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal. Gitu. Jadi kalau kita buat dua tuh model cara orang beribadah ya. Ini banyakannya pegangan nih Pak. Allah Subhanahu wa taala, ini kita buat ilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Biar kepalanya tengong dikit, Pak. Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu apa lagi? Ibadah ya, rajin, kira-kira gitulah. Nah, ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah, itu harta dari siapa? Masih meminta pahala. Betul, Allah mengatakan satu kali ngasih, 1 kali 700, benar nggak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang, 1 kali 10, ini standar. Ikhlas nggak ikhlas ini dapat 10. Maka orang non muslim, kalau dia suka memberi, dia dapat 10 keberkahan, walaupun dia non muslim. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik 700. Tapi kalau dia tidak bersyarat al-yakin, 1 kali tak terhingga. Pilih mana Pak? Nah, si hamba ini ketika dia sholat, jika dia sudah faham bahwa ini ma'rifat, bagi dia bukan memberi hadiah kepada Allah, tapi dia sedang ibadah itu, kalau si hamba datang kepada Allah disebut dengan ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Penghambaan. Itu artinya, bukan ibadah. Penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Maka saya berharap jamaah kita malam ini mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga.
Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran, hati. Lupakan itu, baru masuk ke zikrullah. Maka zikir itu ada tingkatannya 3. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ya, ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat tingkatan zikir, zikrullah ya. Nah, yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu, mau 100, mau 2.000, sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat itu kolbu yang main. Ya, ini kalau ini di lisan. Kalau ini di kolbu. Kalau ini dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruh. Zikir ruh itu ma'rifat. Mengenal Allah. Pernah nggak Bapak nyebut-nyebut seseorang, tapi kita belum kenal, baru tahu di sosial media. Ternyata dia di samping kita. Pernah nggak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia, biasa aja. Tak perlu nyebut-nyebut. Ya, kita sebut-sebut dia. Ya. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang, minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu, minta foto nggak? Enggak, udah ada fotonya di kolbu. Ya, nggak perlu minta begitu. Nah, itulah modelnya. Ya. Menyebut, mengingat, bermakrifat, mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh nggak dari kita? Allah dekat apa jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat. Dia nggak perlu disebut-sebut. Dia nggak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol nggak? Tapi kalau belum kenal, berani nggak ngajak ngobrol? Sungkan kita, diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal. Di sini ada beberapa penjelasan panjang ya. Tapi kalau saya bacain penjelasannya, hikmahnya nggak banyak dapat, Pak. Kita cukupkan ya. Hikmah baru aja lagi. Hikmah keberapa nih? 6. Udah 6 ya? 8 apa 6? Tadi 1, 2, sekarang yang ketiganya. Ya, hitung aja Pak ya. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jins. Pakai jins nggak Pak? Itu beda lagi ya. Jins itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jim nun sin. Jenis bahasa Indonesia. Genus dalam bahasa pengetahuan lama ya. Tanawwa'at,
Kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan tuh nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat engkau ya Allah. Wa bihamdi, engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat engkau ya Allah. Engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu. Abad-abad tahun 1600, berarti abad 17 ya. Oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti tuh istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Ya. Dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang subhanallah, gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali atau gagah sekali itu dia bilang subhanallah, gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah, beda lagi. Mungkin nggak dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib, ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab, tapi ala Betawi Pak. Ya, bahasa Arab tapi rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, padahal ajib itu dalam bahasa Arab itu artinya aneh loh gitu. Di bahasa kita ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton penemuan ahli-ahli ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul di tubuh. Aduh, kalau kita lihat itu tubuh kita langsung bertasbih lagi Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman gak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah gak? Kalau gak pelit, medit. Apabila ada orang kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang. Pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini. Dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Itu.
Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun. Tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol itu. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya itu siap gitu. Maka anak-anak muda nih, ya, yang suka main sosial media, nggak usah haus popularitas, nggak kuat nanti kalau populer. Ya. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang dislike tuh tersiksa. Ya. Ada orang ngeritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhroh, abdus syuhroh, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-citanya kalau ditanya, Dek, Bang, mau jadi apa? YouTuber. Aduh, Masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu. Dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop, yang umuran Bapak itu loh Pak? Ya, bukan yang di Indonesia. Kan ada tuh yang orang Palembang tuh siapa namanya? Yang pernah di TVRI terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga dia keluarga musisi segala macam. Itu terkenalnya ngepop, tapi di rumah ngedangdut Pak. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustadz. Nah, bayangin coba. Hebat tuh ya. Hebat bener ya. Ingin ngajarin ustadz nge-brand dirinya. Nah, kita tuh harus nge-brand diri ya. Oh, kita dengerin aja dia main. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya kan? Ada kan ustadz dengan baju tertentu? Ya boleh-boleh aja sih Pak. Dulu ada rame tuh Pandawa 5 tuh ada kan? Yang nggak ada tuh Ustadz Petruk tuh nggak ada tuh. Macam-macam. Jadi mereka membuat branding. Itu pengaruh beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui si Ustadz yang sebenarnya Ustadz itu adalah seorang guru. Nggak sopan bener ya. Mungkin niatnya bener baik supaya Ustadz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Enggak, Ustadz itu jalan hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustadz itu kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus apa lagi? Harus bertarif. Waduh. Itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena sifat motivator. Ya beda Pak, kalau ustadz tuh dengan motivator tuh beda. Ustadz tuh dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh dia ngomong. Itu brandnya tuh Allah. Semua brand itu Allah udah. Jadi nggak usah si ustadz tuh kemudian harus di brand dengan warna baju, di brand dengan biar terjaga brandnya kalau datang harus mobilnya bagus. Nggak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil, kalau enggak ya apa adanya aja. Ustadz tuh harus pakai baju tertentu, serban tertentu, ya salam, itu nyiksa diri. Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang Pak? Enggak ada urusan. Kok ini dimiringin dikit, emang berubah? Enggak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam akan berubah. Saya datang ke sini pakai sarung, pakai gamis. Bapak karena udah kenal, Bapak biasa aja. Ya kan? Karena saya juga biasa, Bapak biasa juga kan? Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan. Bapak santai kan? Kalau nggak Bapak deg-degan juga Pak. Kita udah bayar nih, udah panjer nih. Deg-degan juga.
Maka di Quran, di surat Yasin itu jelas kalam Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiya. Suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna, Pak. Tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita gak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada satu kondisi di kolbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God. Ya, syukran ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih. Maka ditulislah segala puji. Kalau di abang sebelah kan puji Tuhan, ya. Akhirnya sama-sama garing. Ini baca Arab, ini baca terjemahan, sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dahsyat. Ya, syukran ya Rabb. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah, gitu artinya. Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak mau sholat, cukup baca takbir. Bapak manai takbirnya. Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah nggak? Ya, benar. Setiap hari ada masalah ya. Bener. Ada yang gak punya masalah tiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak Ibu nih banyak nih, gak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, gak usah curhat ke ustadz, gak usah curhat ke teman, gak usah. Curhat kepada, cukup katakan Allahu Akbar, ya Allah masalahku banyak. Tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak. Jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Coba mundur dulu, kan nggak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya, taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu pakai GPS salah GPS nih. Ya bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Ini kan udah tahu ada orang, nanya ke GPS. Apalagi zikirnya, sholawat. Sholawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya sholawat, Bapak Ibu, Bapak sholawat, itu tadi zikir kita yang tadi kebawa semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, sholat kita zakat ya. Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah umrah nggak? Allah puasa nggak? Tapi Allah sholawat nggak? Berarti sholawat spesial nggak? Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti sholawat? Ya Allah sampaikan cinta kami
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan nerjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah 2 kali pertemuan kabur. Kata pensyarah kitab ini, saya bacakan biar berkah juga ya, Imam Ibnu Abbad. Kata beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu 'alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani di mana kolbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika Bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan nih, gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi Bapak sujud, terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah daripada tempat buang air besarku. Yang kita bedak-bedakin tiap hari itu ya, Bu ya. Ini mas-mas nih pakai bedak kan nih. Nggak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita nggak usah jadi cowok cantik. Rawat sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu nggak usah begitu ya. Apabila kolbu kedatangan rasa, masuk rasa itu, rasa, ya Allah, kepalaku lebih rendah. Aku taruh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari tumitku. Itu Bapak kecanduan sujud, Pak. Enak tuh sujud begitu. Terasa tuh nikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kuncian yang kita kasih. Jadi kalau zikir, saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngayal kemana-mana. Nabi kasih benefit. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud. Itu benefit. Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud. Ya, maka berdoalah kepada Allah. Kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Nggak perlu lagi doa. Sujud itu sudah di dalamnya doa. Ya. Karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri. Nggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat, itu ada datang orang cari. Wahai Rasulullah, bantulah kami. Wahai Rasulullah, bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya. Ulama-ulama pewaris ilmunya. Mewarisi sifat-sifatnya. Tidak hanya mewarisi serban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandain nama Rasulullah tuh. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu, sebanyak itu umat? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudu. Wudu itu isinya apa? Cuci-cuci muka. Bukan. Wudu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kalbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kalbu manusia. Ya. Kalau di dunia Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi nggak boleh berhukum. Itulah yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi nggak bolehin bunuh, karena dia belum menunjukkan kekasarannya. Jadi kelompok ekstrim nih sekarang, kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, Pak.
belum boleh main tangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridhoi kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Ya, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau nggak nanti? Ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salat ada rasa di situ, ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada nggak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada nggak? Kalau ada, ngerasain nggak merindingnya waktu dia berdoa? Senangnya bukan main. Nanti cobain Pak ya. Jangan sombong ngundang-ngundang fakir miskin ke rumah. Itu paling nggak suka tuh ya. Mohon maaf Pak kalau pernah melakukan. Bapak belagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya aja ya. Kalau benar mau ngasih, datang ke mereka. Atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali Bapak mau ajak mereka, yuk nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmati nih rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa. Ngasihi cuma 500.000. Pengen dunia akhirat. Ya salam. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500.000 terus khataman di situ, ya salam ya. Terlalu rendah itu Quran khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja ya. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waridnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang. Karena di kolbu kita paling dalam, kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah yang lama itu simpen aja. Zikir biar kaya, tuh simpen Pak. Apalagi zikir mahabbah, simpen udah, nggak usah. Zikir buat sakti, simpen, gak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan, aku berniat menyebut Engkau ya Allah, karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah, karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah, karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah, karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa nggak begitu? Itu baru tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu, ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf. Itu pseudo tasawuf. Ya, tasawuf palsu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'ibtum, ta'ban, selamat lelah. Ya. Nih, ini saya kasih contoh Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu, ayat tertentu, dengan angka tertentu, supaya saya dapat rezeki besok. Atau besoknya lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan. Sampai nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur dan kita ngantuk-ngantuk. Ditunggu besok, nggak datang-datang batu rezeki. Capek kan? Capek. Padahal simpel aja. Gak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi. Ini malah pakai wiridan. Nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid. Betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat.
Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, ajarin dong doa supaya kaya gitu. Udahlah itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih, kasih dong doa penjagaan diri. Salah itu. Ya. Nggak enak itu, nggak enak. Ya. Ntar kalau bilang amarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang melakukan Allah, udah jam 9 ya. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu, dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu, dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin, Pak. Di sini nggak ada yang ikut talqin zikir kemarin ya. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, didik doang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UIN. Pas syahadat, ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul Huwallahu Ahad. Ada yang tersentuh baca kulhu, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asik dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang. Beda-beda ahwal, beda-beda warid yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umroh. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Amin. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan kekhusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang cari popularitas, abdul syuhur. Yang gak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu. Ya, kunu ibadallah. Jadilah hamba Allah yang mutlak. Barangkali ada 10 menit mau tanya jawab, silakan. Ya, ya, silakan. Dari mana dulu? Kasih waktu 10 menit saja dan satu pertanyaan saja dibatasi dengan waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Semoga sehat terus Bu ya. Amin, amin ya Rabb. Saya anggap Buya itu adalah guru saya. Terus guru. Karena saya juga nggak punya guru. Terus saya ingin menceritakan spiritual saya, Buya. Dan waktu kemarin saya udah 2 kali, dan terakhir kemarin itu berkat Buya saya amalkan sholat witir itu wajib. Pertama kali ngaji itu sholat witir wajib. Jadi sholat witir saya adalah sebelum tidur. Dari dulu, kalau dulu saya amalnya setelah sholat tahajud. Nah, cuma kenapa pada saat itu 2 sekali dan sekali kemarin beberapa hari yang lalu itu seperti saya itu sampai kaki gemeteran.
terus bener-bener kayak orang ketakutan. Apakah itu setan? Oke, baik. Atau lagi boleh Bu ya? Oke. Izin Bu ya. Kalau kita sholat pejamkan mata, itu seakan-akan kita sujud atau ruku, tapi kayak ada sesuatu lagi yang ruku ngikut kita. Oke. Nah, itu saya nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, pas mau witir merasakan sesuatu ya. Pas lagi sholat witir ya. Itu namanya warid. Warid. Cuma karena kolbunya belum siap takut. Ya. Tapi kalau kolbunya siap itu nggak akan takut. Nah ini ada tips dalam hadis Abu Daud ya, amalkan ya. Supaya nanti kalau mau witir sama aja, mau sebelum tidur atau setelah tahajud sama. Dalam hadis Abu Daud diajarkan kalau mau qiyamul lail, bacalah 10 kali subhanallah, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah aja 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, la ilaha illallah 10. Itu namanya conditioning. Jadi biar kolbunya siap untuk merasakan nikmatnya sajian tahajud, sajian witir, hidangan-hidangan aurat, maka berzikir sebelum kita qiyamul lail. Berzikir sebelum witir. Ya. Apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, masing-masing. Jadi jangan subhanallah, alhamdulillah, bukan. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Rasakan Pak, nanti sholatnya akan lebih stabil. Nanti takutnya hilang, insya Allah ya. Saya ijazahkan cara mengamalkannya. Tafadhal ya. Di hadis Imam Bukhari, Muslim itu ada yang versi mirip, tapi amalannya beda. Intinya sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Dari mana Pak? Saya dari Ciledug, Komplek Paninggilan Permai. Nama saya Muhammad Yunus. Pertanyaan saya yang pertama tadi dibilang apapun yang kita lakukan ibadah adalah makrifat kepada Allah. Ya, termasuk apa yang dibilang Buya tadi bahwa seandainya kita mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah itu adalah makrifat. Terus apa bedanya dengan hidayah? Yang kedua, saya terus terang sebelum subuh selalu melakukan sholat hajat 2 rakaat. Dan lagi-lagi tadi Buya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan semuanya ibadah termasuk sholat. Jangan pikirkan segala hajat kita, yang kita pikirkan adalah langsung saja kepada Allah. Bagaimana kaitannya dengan sholat hajat yang sering kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah yang pertamanya saya lupa malah. Ingatnya hajat dulu ya. Sholat hajat itu sebenarnya diperdebatkan oleh ahli fikih. Yang ada itu sebenarnya sholat himmah. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya keinginan, atau hamma berarti punya urusan, itu arti hamma. Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi juga ada, tapi yang saya ingat nih hadis Abu Daud. Lalu dikatakan di situ, fa'asbighil wudu, salatlah 2 rakaat, sempurnakan wudu'mu, falisalli rakaatain, salat 2 rakaat. Lalu faliyatu Allah, doalah kepada Allah. Coba lihat doanya, ternyata itu doa yang kita sebut doa istikharah. Jadi doa salat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti salat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah. Tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi milik. Ya begitu. Itu nggak hanya pasangan loh Pak ya, kerja,
urusan proyek sama semua. Artinya apa? Kita tidak maksa Allah, tapi kita bertanya, ya Allah, ini baik atau bukan? Jika baik, jadikan, mudahkan. Jika tidak, maka jauhkan. Berarti masih ada kita nggak di situ? Nggak ada. Maka sholat hajat itu bukanlah kita memaksa Allah atau ngasih tahu Allah dengan hajat kita. Tapi sholat hajat itu konfirmasi. Ya Allah, ini hajatku baik apa enggak? Gitu ya. Baru denger antum ya. Selama ini kita kata kiai, kata ustadz, kalau ada hajat sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya itu benar. Tapi ada yang lebih benar, ini dia nih. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah, tapi baik buruk itu yang mau kita mintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat loh Pak, kalau kita senang sama seseorang nih, terus kita bilang, jika dia baik, wah itu senang tuh. Maka mudahkan ya Allah, takdirkan ya Allah, senang. Bapak udah coba belum? Orangnya kita cintai, terus kita bilang, jika dia tidak baik bagiku ya Allah, maka ini susah tuh ngomongnya tuh. Bener gak? Tuh. Itu ilmu Pak, sebenarnya itu makrifat sebenarnya, tapi kok nggak ada yang menjelaskan selama ini. Ketemu di hikam, kata Ibnu Athaillah Sekandari rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah, ciri-ciri doamu langsung dikabul, itlaqul lisan, lisanmu ringan untuk mengatakannya. Itu ciri-ciri kalau itu udah diterima di sana. Bahkan Ibnu Athaillah nggak ngomong begini, padahal dia mau ngomong begitu Pak. Sebenarnya doa kamu itu Allah juga yang bisikin. Allah bisikkan kepada kamu, tapi kamu harus menjadi hambanya. Gimana caranya? Memintalah kepadanya. Tapi nolkan dirimu. Tiada kehendakmu kecuali kehendaknya. Tiada keinginanmu kecuali keinginannya. Tiada cintamu kecuali cintanya. Baru benar tuh cinta kepada Allah. Kalau enggak gombal namanya. Barangkali itu ya Pak. Yang pertama tadi apa? Hidayah itu baru awal dari nur. Kalau makrifat itu puncaknya nur. Berarti hidayah itu puncaknya apa? Makrifat. Jadi orang-orang yang dapat makrifat, dialah yang bisa bagi-bagi hidayah. Maka di Quran itu dibagi 2. Kadang Nabi disebut innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberi hidayah siapa yang kamu mau. Itu ma'rifat maksudnya. Ya. Tapi di ayat yang lain justru dikatakan engkaulah yang memberi mereka petunjuk. Man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, suatu petunjuk kepada orang, maka dia sama dengan melakukannya. Jadi ada hukum hakikat, ada hukum syariat di situ. Ya, hakikatnya hidayah itu ma'rifat awalnya, tapi syariatnya bukan. Syariatnya dia sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah teori, sebuah sentuhan, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya? Ya. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah. Nah, maka lain kali kalau mau pakai kertas lebih cepat. Ya. Nanti kita jawab sependeknya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, saya yang mengajar ini bukanlah orang yang suci, bukan orang yang sempurna. Saya manusia biasa. Kebetulan, kebenaran dapat hadiah ma'rifat dari Allah. Inilah yang kita bagi-bagi sebagian. Ya. Semoga hadiah-hadiah ini diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa lisairil muslimin wa ahli ahlina wa li dzurriyyatina wa li auladina wa lil muridin wal hadirin wal hadirat. Semoga yang hadir baik laki perempuan, anak-anak kita, saudara kita diampuni oleh Allah, dapat berkah dari Allah, dapat ridha berkah pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.